Halo teman-teman semua, balik lagi di channel saya di T4Play. Jadi kali ini saya mau bikin video review seputar penggunaan blok kupling TDR satu set ya, dengan rumahannya di motor Jupiter Z1 saya. Seperti yang kalian ketahui, motor saya itu di 1 tahun yang lalu sudah pernah memasangkan blok kupling manual punya DDR satu set, yang mana setelah saya coba selama 1 tahun lebih, jadi saya sudah dapat menyimpulkan beberapa plus minusnya di penggunaan saya sehari-hari. Seperti yang kalian ketahui, kalau teman-teman ngikutin channel saya itu, motor saya itu sudah lama ya memakai kupling manual punya TDR-nya. Jadi mungkin teman-teman tanya kenapa kuplingnya dilepas. Nah, itu ada alasan tersendiri. Mungkin nanti saya coba kasih tahu teman-teman di akhir videonya. Nah, untuk bagian reviewnya, jadi kita langsung masuk aja ke poin plusnya. Jadi untuk poin plusnya, dari yang pertama itu dari sisi desain. Jadi karena pak kuplingnya itu kan pakai punya TDR ya, yang bawaannya ini TDR. Kalau yang bawaan punya motor Jupiter Z1 itu dilepas diganti punya yang TDR ini. Seperti yang kalian lihat, itu desainnya cakep banget menurut saya, meskipun di bagian sini agak lebih menonjol ketimbang standarnya. Tapi dari segi finishing, kalau punya TDR ini, blok kupling ataupun rumah kuplingnya itu sangat-sangat bagus finishingnya, dan catnya juga sangat bagus. Meskipun ini sudah agak sedikit lecet-lecet ya maklum namanya juga penggunaan. Lalu selain blok kupling ini, itu saya kan belinya satu set bersama dengan rumah kuplingnya seperti ini ya. Ini satu set punya TDR semua, beserta ini namanya stud kuplingnya, seperti itu. Nah, untuk masalah poin plusnya itu yang pasti di bagian akselerasi sangat-sangat membantu untuk motor Jupiter Z1 kalian. Kenapa? Karena motor Jupiter Z1 itu kan bawaannya masih pakai kupling tipe diafragma yang pakai per matahari, dan juga cuman kampas kuplingnya ada 2, jadi secara responsivitas masih sangat-sangat kurang. Jadi motor Jupiter Z1 itu tenaganya cukup gede, cuman sayangnya Yamaha itu dari bawaan pabriknya nggak ngasih kupling manual ataupun pakai punya Force FI yang seperti video saya sebelumnya yang saya pakai seperti itu. Jadi waktu itu saya akhirnya membeli satu set punya TDR seperti ini, dan semuanya tinggal pasang ya, meskipun ada sedikit perubahan di bagian motornya. Dan untuk pemakaian selama 1 tahun lebih, yang mana pastinya sekitar 14 bulan itu, di bagian per kuplingnya itu masih cukup oke, masih cukup kenyal, nggak sampai lentur banget. Karena seperti yang kalian ketahui, biasanya produk-produk racing itu hanya enak di bagian awalnya aja. Kalau udah sampai 1 tahun lebih itu biasanya nggak enak ya. Dan ini setelah 14 bulan lebih itu kuplingnya masih cukup enak dan kenyal, dan juga responsifnya masih dapat banget. Terakhir saya pakai itu pas sebelum dilepas itu masih sangat enak banget. Apalagi ini kampas kuplingnya juga surprisingly itu masih sangat tebel banget. Dan juga waktu awal-awal dipasang itu di tangan juga bisa dikatakan nggak keras-keras banget. Jadi ya mungkin teman-teman perlu sedikit adaptasi, tapi kalau sudah 1 minggu sih harusnya tangan teman-teman itu sudah agak sedikit terbiasa. Dan ini kerasnya sebenarnya nggak lebay, jadi kerasnya yang masih bisa ditolerir. Oke, jadi poin plusnya mungkin seperti itu ya. Yang pasti untuk bagian performa itu sangat-sangat mengupgrade motor kalian. Dan ngomong-ngomong, kupling manual yang ini itu bisa dipakai juga untuk Vega ZR ataupun Jupiter Z Robot. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian kekurangannya yang alias saya kurang sreg ya. Jadi waktu itu kan saya beli kuplingnya itu satu set karena biar mengupgrade bagian akselerasinya. Jadi saya beli juga rumah kuplingnya ini punya TDR juga, tapi kan belum dapat bagian roda gilanya ya, ataupun primary driven gearnya. Jadi ini pakai punya bawaan Jupiter Z1 dan dipindah ke punya rumah kupling TDR-nya. Dan otomatis itu karena pasti kan nggak presisi kayak kayak beli dari pabrik kan. Jadi otomatis bagian kuplingnya itu juga agak sedikit berisik. Sebenarnya berisiknya nggak terlalu lebay. Jadi mungkin bagi teman-teman yang mungkin ada beberapa orang yang merasa agak sedikit berisik, tapi sebagai catatan ini nggak terlalu mengganggu banget kok. Dan untuk bagian dudukan kabel kuplingnya yang ada di bawah,
di bagian ini ya, itu punya TDR-nya itu jelek banget. Bahannya itu kayak semacam aluminium tipis banget ya. Jadi waktu itu patah. Akhirnya saya bikin lagi ini pakai plat besi biasa di bengkel dan tetap masuk di sebelah sini. Jadinya ini aman di sebelah sini ya, dan ini tebel, nggak kayak punya bawaan TDR-nya. Saya juga heran, padahal ini harganya lumayan tapi dudukan kabel koplingnya itu jelek banget. Lalu yang kedua, paling untuk teman-teman kalau sampai lahar di bagian stud koplingnya jebol, itu cari ukurannya itu sangat susah, karena kemarin kebetulan punya saya itu hampir jebol ya di bagian lahar koplingnya, yang mengakibatkan pas oper gigi itu susah dan juga nggak mau netral koplingnya. Nah ini saya kemarin serahkan ke bengkel, jadi ukuran bearing ataupun laharnya itu udah dapat yang mirip persis, tapi di bagian tengahnya sebelah sini itu nggak sama persis bagian lubangnya. Jadi ini dikasih kayak plat bushing ya, lalu biar muat di sini, biar nggak oblak kayak gitu, seperti ini. Dan ngomong-ngomong, ini juga nanti kan satu set ini saya jual, jadi semuanya saya jual dan dapat bagian bearingnya ini baru kok, jadi aman nanti kalau ada teman-teman yang berminat. Oke, mungkin bagian minusnya itu entah kenapa setelah saya pakai rumah kopling ataupun satu set punya TDR ini, kalau ganti oli itu agak sedikit kotor ya. Entah itu bagian kampasnya yang memang kampasnya itu untuk racingnya jadi cepat habis atau gimana, saya sih kurang paham ya. Tapi selama 14 bulan ini saya pakai sih di bagian mesin nggak pernah ada kendala. Yang pasti aman-aman aja. Di bagian akselerasi juga enak banget, tenaga juga masih sangat-sangat enak banget. Nah, untuk teman-teman yang tanya kenapa saya akhirnya ganti di bagian koplingnya dari yang TDR ke SND yang bagian kiri, itu sebenarnya ada beberapa alasan. Itu yang pertama itu sebenarnya agak sedikit bosen. Jadi yang kedua itu sebenarnya agak penasaran, karena di grup-grup Jupiter Setuan itu banyak banget yang nyaranin untuk pakai rumah kopling kiri punya SND. Jadi sistemnya itu mirip kayak punya MX New ya, yang sistemnya itu ngedorong bukan narik kayak gini. Dan juga nanti biar saya ngasih tahu ke teman-teman ataupun buat review perbandingan antara TDR yang ini ataupun SND yang sebelah kiri. Jadi nanti saya akan bikin videonya komparasi ataupun perbandingan untuk rumah kopling ataupun kopling manual punya TDR ataupun SND yang sebelah kiri. Jadi nanti kalau menurut saya pribadi itu masih lebih baik yang mana. Jadi nggak terlalu banyak yang saya bagikan ke teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa komen aja di bawah kalau ada pertanyaan. Dan juga saya ingatkan lagi, ini punya TDR ya, saya jual itu satu set semua. Pokoknya teman-teman tinggal pakai sih. Dan kalau teman-teman ada yang minat, silahkan komen aja di bawah, nanti saya sertakan linknya di kolom komentar. Oke, sekian review dari saya. Kalau ada kesalahan kata mohon maaf. Jadi jangan lupa klik like and subscribe, dan terima kasih.